Selamat pagi, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita telah tiba di hari yang baru, Senin tanggal 8 November tahun 2021. Marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui nats renungan kita hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam almanak kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca ayat 23, 24, 25, dan 28. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikian nats renungan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sangatlah penting kita sadari bahwa hidup kita saat ini bukan saja untuk mencari apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau menumpuk tabungan masa depan, atau jaminan untuk anak dan cucu-cucu kita kelak. Jauh lebih penting dari semuanya itu, bahwa saat ini kita hidup dalam rangka menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu sebagai Hakim yang agung. Allah Bapa telah memberikannya mandat untuk tugas penghakiman itu. Siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, siapa yang tidak percaya akan binasa. Saudaraku, siapakah pemilik surga itu? Jawabnya, Allah pencipta semesta, atau yang sering kita sebut sebagai Allah Bapa. Hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu dengan memiliki iman kepada anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang layak masuk surga kelak, tetapi Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Yesus yang datang dari surga, hanya Dialah yang tahu jalan menuju surga. Maka bersyukurlah kita telah berjalan di jalan yang benar itu, yaitu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Sering timbul keraguan-raguan dalam hidup kita mengenai upah kita sebagai umat Kristen. Sering kita membanding-bandingkan hidup kita kini dengan kehidupan saudara-saudara kita yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Hal itu timbul karena kita mencoba membuat ukuran yang sifatnya duniawi saja. Padahal jauh dari ukuran-ukuran di dunia ini, bahwa kasihnya melampaui pemikiran dunia. Sebab kasihnya telah menjamin upah kita, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku, maka dalam hidup kita sehari-hari kita harus mentautkan hidup kita dengan surga yang adalah kepunyaan Allah Bapa. Dan kita yang sudah mempercayai Yesus putranya itulah
yang harus kita ikuti setiap saat supaya kita sampai di sorga kelak. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan tentu selalu mengajak kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita senantiasa hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga dan juga anaknya Yesus Kristus. Maka berjalanlah seturut dengan pengajaran Kristus, yaitu kasih dan pengharapan bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari dosa dan Dia akan selalu menopang kita dalam setiap pergumulan hidup kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami memuji Engkau yang telah menciptakan alam semesta dan juga Sang Pemilik surga, tempat kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami telah memperoleh jaminan keselamatan itu dengan kami mempercayai Putramu Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Ya Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Engkau tahu bahwa dalam kehidupan kami sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Kami diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, dan kami adalah manusia yang sangat lemah. Untuk itu Bapa, sertailah kami sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus yang selalu menuntun kami, agar kami mampu berjalan bukan saja untuk memenuhi apa yang kami rasa penting dalam kehidupan saat ini, tetapi sesungguhnya kami sedang berjalan menyongsong kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan biarlah melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus itu, dalam keseharian kami senantiasa berjalan di dalam mengikuti ajaran-Mu ya Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kasih dan senantiasa berpengharapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Itulah kekuatan kami menjalani hari-hari kami di dunia yang fana ini. Kami memuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.